Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya SB. Saya sebagai hairstylist. Untuk saat ini saya bekerja di Salon Christopher sebagai di divisi quality control untuk bagian hairstylist. Dalam video kali ini saya tidak akan praktek menggunting, styling atau apapun, tapi saya akan share ke teman-teman semua mengenai apa yang menjadi pondasi atau hal yang perlu dipahami sebagai hairstylist dalam menggunting rambut. Berikut hal-hal apa aja yang perlu dipahami sebagai hairstylist. Watch. Dipahami untuk teman-teman semua sebelum belajar untuk menggunting rambut, apalagi sebagai seorang pemula. Apa aja 4 hal itu? Yang pertama, hair parting atau blocking. Yang kedua, sectioning. Yang ketiga, derajat pengangkatan. Yang keempat, derajat pengguntingan. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama parting atau blocking atau bagian. Jadi sebelum menggunting rambut, kita harus memparting, membagi beberapa rambut menjadi beberapa bagian. Parting banyak macamnya. Parting ada parting 4, parting 5, parting 6, parting 8, bahkan parting yang bervariatif. Tetapi teman-teman sebagai pemula minimal mengetahui satu parting. Parting apakah itu? Parting 6. Karena parting 6 itu bisa digunakan untuk menggunting tanpa poni, menggunting menggunakan poni, baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, kenapa alasan dan tujuan kita harus memparting rambut? Karena dengan diparting itu memudahkan dalam pengguntingan. Yang kedua, parting itu membuat pola dasar guntingan dari awal. Jadi kerja kita lebih terkonsep. Terus dengan parting itu kita fokus penggunting pada area yang tertentu tanpa terganggu dengan area yang lain. Nah, untuk teman-teman yang pemula, untuk parting ini dilatih secara terus-menerus sampai benar-benar lancar. Nah, untuk yang kedua itu adalah sectioning atau lapisan. Nah, setelah parting kita memahami, kita harus memahami sectioning. Nah, sectioning itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, horizontal, vertikal, diagonal, dan radial. Kenapa sectioning itu disebut garis guntingan? Karena setiap section yang diambil itu menentukan seberapa banyaknya area yang akan digunting. Nah, apabila kita mengambil section vertikal, berarti area guntingan kita itu harus vertikal. Dan apabila kita membuat section horizontal, berarti area yang akan digunting juga adalah horizontal. Untuk sectioning ini jangan terlalu tebal agar tidak kehilangan guidelines atau patokan untuk gunting ke section yang berikutnya. Untuk yang ketiga itu derajat pengangkatan. Nah, derajat pengangkatan itu adalah seberapa banyak derajat rambut yang akan digunting. Nah, derajat pengangkatan itu macam-macam. Ada 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, bahkan lebih. Di masing-masing area, derajat pengangkatan itu berbeda-beda. Ya, kadang kita bingung. 90 derajat di belakang itu seperti apa? 90 derajat di samping itu seperti apa? Agar kita tidak bingung dalam pengangkatan berapa derajat yang akan kita ambil. Nah, kita cukup mengetahui 90 derajat di masing-masing area. Cara menentukan 90 derajat yaitu tepat 90 derajat mengikuti bentuk kepala. Nah, dengan teman-teman semua bisa menentukan 90 derajat, maka teman-teman semua akan dengan mudah menentukan di mana 45 derajat, di mana 30 derajat. Yang terakhir,
Hal-hal yang perlu dipahami sebagai hairstylist untuk menggunting rambut adalah derajat pengguntingan atau posisi jari. Nah, cara menentukan derajat posisi jari sama dengan cara menentukan derajat pengangkatan. Kita cukup mencari 90 derajatnya, yaitu tepat sejajar dengan bentuk kepala. Itu adalah 90 derajat posisi jari. Nah, teman-teman semua pahami dulu terus praktek di menu Queen, bagaimana itu 90, bagaimana pengangkatan 90, bagaimana pengguntingan 90, bagaimana parting 6, bagaimana parting 5. Teman-teman jangan hanya melihat, harus latihan terus dan latihan. Karena dengan latihan otomatis teman-teman semua akan mahir. Itu aja yang bisa saya share untuk video kali ini. Lakukan latihan secara terus-menerus, jangan menyerah, tetap semangat. Karena ini, keempat hal ini adalah dasar sebagai hairstylist dalam menggunting rambut. Apabila teman-teman ingin hasil yang lebih bervariatif, teman-teman tinggal bermain di derajat pengangkatan dan derajat pengguntingan. Itu akan membuat hasil guntingan yang lebih bervariasi lagi. Makanya dilatih secara terus-menerus untuk basic keempat hal ini. Itu saja video yang bisa saya share untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, apalagi sebagai pemula. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.